Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari tim 10 mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Pak Kusuma Adi Pramudjati ingin mempresentasikan materi kami tentang asuransi. Untuk anggota kami sendiri adalah saya sendiri, Hardiansyah, Evelyn Tehuayo, dan Fitri Handayani. Untuk yang pertama saya jelaskan adalah tentang pengertian asuransi itu sendiri. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dalam konteks dunia yang sudah modern, penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara tertanggung adalah nasabahnya. Lalu untuk pengertian asuransi menurut para ahli, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi adalah imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan, perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Untuk sejarah asuransi sendiri di Indonesia, asuransi yang pertama kali dikenal di Indonesia adalah produk asuransi umum. Awal mulanya dibawa oleh orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia pada masa kolonial. Berikut sejarah perkembangan asuransi yang ada di Indonesia. Pada tahun 1853, pertama kali perusahaan asuransi kerugian beroperasi di Indonesia dan dikenal dengan Batavia ZN Brand Asuransi Macapits. Kala itu sektor yang dilindungi adalah sektor perkebunan dan perdagangan. Lalu pada tahun 1912, berdiri asuransi jiwa pertama di Indonesia, yaitu asuransi jiwa Bumi Putra. Lalu pasca 1945 atau setelah kemerdekaan, beberapa perusahaan asuransi Belanda dinasionalisasikan menjadi perusahaan Indonesia, seperti asuransi Bendasraya dan asuransi Jiwasraya. Lalu pada tahun 1950-an, perusahaan asuransi kembali menggeliat sejalan dengan bergeraknya perekonomian di Indonesia sampai dengan sekarang. Untuk dasar hukum asuransi itu sendiri ada beberapa, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Lalu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320 dan pasal 1774, yang menyatakan asuransi mengandung unsur perjanjian antara kedua belah pihak di dalamnya. Lalu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bab 9 pasal 246, yang menjelaskan ketentuan jenis pertanggungan. Peraturan pemerintah tahun nomor 73 tahun 1992 yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, peraturan pemerintah nomor 63 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, lalu yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Untuk tujuan asuransi itu sendiri adalah yaitu memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi, membantu mengadakan pemerataan biaya, dasar pemberian kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam asuransi jiwa juga bisa digunakan sebagai tabungan, dan terakhir adalah menutus loss of earning power seseorang. Fungsi utama asuransi itu sendiri adalah memberikan kepastian, karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya. Lalu manfaat dan keuntungan menggunakan asuransi itu sendiri, yaitu yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, memberi kepastian, sarana menabung, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung, menjadikan hidup lebih tenang, dan polis pun juga bisa dijadikan jaminan kredit.
Unsur-unsur dalam asuransi. Asuransi memiliki 3 unsur utama, yaitu premi asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi. Yang pertama, premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Kedua, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi. Dan yang terakhir, klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami resiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Objek dalam asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, objek yang bisa diasuransikan adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, maupun berkurang nilainya. Jenis-jenis asuransi. Ada beberapa jenis asuransi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Kedua, asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran. Yang kelima, asuransi pendidikan, itu merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. 6. Asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Yang ketujuh, asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek atau biasanya sekitar 1 tahun. Asuransi umum dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama social insurance atau jaminan sosial. Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Yang kedua, voluntary insurance atau asuransi sukarela. Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Yang kedelapan, asuransi kredit itu merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan. Yang 9, asuransi kelautan. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan risiko baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Dan yang terakhir, asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa, yaitu sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Prinsip-prinsip asuransi.
Yang berikut indemnity. Indemnity yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian yang terdapat dalam KUHD pasal 252, pasal 253 dan dipertegaskan dalam pasal 278. Yang berikut subrogation. Subrogation yaitu hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang berikut contribution. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Yang berikut syarat-syarat asuransi. Syarat yang sah yang berlaku dalam perjanjian asuransi adalah yang pertama, kesepakatan atau konsensus. Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi meliputi benda yang menjadi objek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi, FNM dan ganti kerugian. Syarat-syarat khusus asuransi dan dibuat secara tertulis yang ditulis polis. Yang kedua, kewenangan atau authority. Kedua pihak wewenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan ini bersifat subjektif dan objektif. Yang ketiga, objek tertentu atau fixed object. Pengertian objek tertentu adalah identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Yang keempat, kausa yang halal. Maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kelima, pemberitahuan atau notification. Dalam hal ini, tertanggung wajib memberitahukan kepada si penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Yang berikut, risiko dalam asuransi. Secara umum, risiko asuransi adalah keadaan yang tidak pasti ketika suatu benda yang tidak diinginkan terjadi dan bisa menimbulkan suatu kerugian. Sebab sifatnya yang tidak menentu, asuransi memandang risiko sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Risiko dalam asuransi bisa diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni. Yang kedua, risiko spekulatif. Yang ketiga, risiko khusus. Yang keempat, risiko fundamental. Yang kelima, risiko individu. Yang keenam, risiko harta. Dan yang ketujuh, risiko tanggung gugat. Yang pertama, risiko murni. Risiko asuransi murni adalah risiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Contohnya seperti kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki dua kemungkinan bila peristiwa yang dianggap risiko itu benar-benar terjadi, berbanding terbalik dengan risiko murni. Contohnya berinvestasi saham di bursa efek. Yang ketiga, risiko khusus. Risiko selanjutnya ada risiko khusus yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kualitas maupun kuantitas, misalnya pengangguran ataupun seorang pencuri. Yang keempat, risiko fundamental. Kebalik dari risiko sebelumnya, risiko fundamental bisa menimbulkan dampak yang sangat luas. Terdapat faktor atau pihak tertentu yang menyebabkan risiko ini seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kelima, risiko individu. Risiko individu merupakan berbagai macam kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung jawab. Contohnya adalah kehilangan pekerjaan, cacat fisik, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Yang keenam, risiko harta. Risiko harta berkaitan dengan kepemilikan suatu benda akibat pencurian, kehilangan, ataupun kerusakan. Risiko harta memiliki dua jenis, yakni kerugian secara langsung atau direct loss, dan kerugian tak langsung atau konsekuensial. Yang ketujuh, risiko tanggung gugat. Risiko tanggung jawab yang harus kamu berikan kepada pihak lain. Simpelnya, risiko ini membuatmu menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kamu lakukan. Contohnya dalam peristiwa kecelakaan saat kamu menabrak orang lain. Inilah yang disebut dengan risiko tanggung gugat. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 10. Sekian dan terima kasih.